Halo Sobat BMKG, hasil pemantauan cuaca menunjukkan bibit siklon tropis 93S masih terpantau di Samudra Hindia Selatan Jawa. Meskipun demikian, sistem ini bergerak ke barat daya, menjauhi wilayah Indonesia dan memiliki potensi rendah untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan. Terpantau adanya sirkulasi siklonik di Laut Natuna Utara yang mampu menghalangi aliran massa udara dari benua Asia untuk mencapai wilayah Indonesia bagian selatan. Meskipun demikian, Maiden Julian Oscillation atau MJO yang telah aktif di wilayah Indonesia sejak bulan November 2024 diperkirakan masih akan aktif di wilayah Indonesia hingga seminggu ke depan. Fenomena ini didukung juga oleh aktivitas gelombang Rossby, gelombang Kelvin, gelombang low frekuensi, serta potensi pembentukan bibit siklon dan siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia yang masih cukup tinggi sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan cuaca yang signifikan. Pada episode kali ini, kami akan membahas terkait Maiden Julian Oscillation atau MJO dan gelombang atmosfer yang masih aktif, serta waspadai terhadap potensi bencana hidrometeorologi dan bagaimana cuaca dalam seminggu ke depan. Bersama saya Eriska Febriati, berikut kita simak informasi selengkapnya. BMKG memantau sejumlah fenomena atmosfer yang diperkirakan akan mempengaruhi pola cuaca di Indonesia selama sepekan ke depan. Fenomena ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pembentukan awan hujan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di bagian barat, tengah, dan timur Indonesia. Berikut dinamika atmosfer yang perlu diperhatikan. Maiden Julian Oscillation atau MJO saat ini masih berada di fase 5 dan aktif bergerak melintasi wilayah Indonesia dari barat ke timur. Gelombang Rossby, Kelvin, dan low frekuensi yang aktif di sebagian besar wilayah Indonesia. Sementara itu, pada skala regional, potensi pembentukan bibit siklon tropis di selatan Jawa dan Laut Natuna hingga Laut Andaman. Kombinasi fenomena-fenomena tersebut menciptakan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan secara intensif di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat ataupun petir dan angin kencang akan terjadi selama periode tanggal 13 hingga 20 Desember 2024 di wilayah berikut. Hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian berada di wilayah Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua. Kemudian hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di wilayah Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Kemudian Banten, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk potensi angin kencang berada di wilayah Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Selatan selama periode yang sama. Kondisi ini meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah rawan. Selanjutnya, kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia.
Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim ini, kami menghimbau untuk mengantisipasi resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air, terutama di wilayah rawan, untuk membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar, untuk mengurangi resiko banjir, menghindari aktivitas di wilayah rawan bencana, serta mempersiapkan perlengkapan darurat. Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi kami BMKG seperti situs web www.bmkg.go.id, media sosial kami @info_bmkg atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi yang diperlukan. Semoga bermanfaat untuk mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat dan sampai jumpa.